Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menyatakan surat suara pemilu 2024 yang telah dicoblos WNI di Taiwan tidak sah. Ya, hal ini adalah buntut dari temuan surat suara pemilu Capres-Cawapres 2024 yang kabarnya sudah tercoblos di Taiwan. Ya, pernyataan itu merespon temuan berdasarkan video yang viral di media sosial TikTok. Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan sebagian WNI di luar negeri akan dikirimkan surat suara untuk mencoblos dengan metode pos. Namun distribusi surat suara untuk WNI di luar negeri belum dilakukan. KPU Republik Indonesia tidak akan menganggap sah surat-surat suara yang telah didistribusikan dari Taiwan ini. Mereka juga akan mengganti 31.276 surat suara Pilpres dan Pileg yang terlanjur dikirim ke WNI di Taiwan. KPU telah mengirimkan surat suara untuk masing-masing jenis pemilu sebagaimana dimaksud kepada PPLN Taipei dan telah diterima seluruhnya pada tanggal 22 Desember 2023. Artinya PPLN Taipei pada tanggal 22 Desember 2023 telah menerima surat suara untuk 3 metode memilih di Taipei sebanyak 230.307 lembar surat. Kerugian yang kita alami sebagai rakyat Indonesia adalah kedepannya kita akan menghadapi pesta demokrasi, di mana KPU itu adalah lembaga yang sudah kita percaya dan kita berikan mandat untuk menyelenggarakan proses pemilu. Apabila terjadi degradasi atas integritas dari penyelenggaraan KPU itu sendiri, maka efeknya yang terbesar adalah adanya delegitimasi dari pasangan yang akan ditetapkan sebagai pemenang. Pemirsa, Bawaslu menyatakan pengiriman surat suara melalui pos ke pemilih di Taipei telah menyalahi prosedur. Dan selanjutnya surat suara yang telah beredar tersebut akan dianggap sebagai surat suara rusak. Pertama, Bawaslu menyatakan surat suara yang telah dikirim ke pemilih Taipei melalui pos diduga melanggar prosedur, namun tidak termasuk kriteria surat suara rusak. Pasal 167 ayat 5 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menyatakan pemungutan suara di luar negeri dapat dilaksanakan bersamaan atau sebelum pemungutan suara atau lebih awal dari waktu pemungutan suara pemilu tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh KPU tanggal 14 Februari 2024. Atas dasar hal tersebut diterbitkan PKPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, sedangkan mengenai metode pemberian surat suara di luar negeri dapat dilakukan melalui 3 metode. Pertama, pemberian suara di tempat pemungutan suara, kemudian pemberian suara melalui kotak suara keliling, dan pemberian suara melalui metode pos. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemilu, Bawaslu melakukan penelusuran terhadap beredarnya informasi pengiriman surat suara melalui metode pos di Taipei yang telah diterima oleh pemilih serta pernyataan KPU pada konferensi pers tanggal 26 Desember 2023 yang menyatakan sejumlah 31.276 surat suara yang telah dikirim melalui pos oleh PPLN Taipei kepada pemilih akan dianggap sebagai surat suara rusak. Rincian 31.276 surat suara yang terkirim adalah sebanyak 929 surat suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta 929 surat suara pemilu anggota DPR RI Dapil 3 I2 Jakarta pada tanggal 18 Desember 2023 dan sebanyak 30.347 lembar surat suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta 30.347 lembar surat suara pemilu anggota DPR RI Dapil 2 DKI Jakarta pada tanggal 25 Desember 2023. Ya, pemirsa, bagaimana tanggapan dari ahli dan juga tim pemenangan nasional atau TPN Ganjar Mahfud menanggapi kasus surat suara yang telah beredar di Taipei tersebut? Pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan Wakil Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud Roni Talapesi dan juga Titi Anggraini selaku pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan juga Demokrasi atau Perludem serta dosen Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Oke, kita pagi hari ini ke Mbak Titi terlebih dahulu deh. Mbak Titi, selamat pagi. Ya. Mbak Titi, bisa dengar suara kami dengan jelas nggak? Baik, kita akan beralih terlebih dahulu sembari menunggu Mbak Titi dengan ke Bang Roni terlebih dahulu. Bang Roni, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan adanya indikasi kesalahan dalam pengiriman surat suara yang terjadi di Taipei? Bang Roni.
Ya, Fani, memang kalau kita berbicara tentang pengiriman surat suara ke luar negeri ini memang sangat riskan begitu ya, dan memang perlu menjadi perhatian bersama karena bukan tidak mungkin akan terjadinya kecurangan di masa mendatang begitu, dijadikan pelajaran gitu ya. Padahal ini juga menjadi evaluasi sendiri terutama Betul. dari Migrant Care kemarin, dan kalau misalnya mengingat pemilu 2019 ini juga sempat terjadi camar Oke. terkait dengan salah distribusinya surat suara di Malaysia waktu itu. Di Malaysia apa yang terjadi pada saat itu, Fani? Waktu itu seingat saya ya, jadi ada ribuan lembar surat suara yang sudah dibawa di metode pos dan sudah dicoblos juga. Pokoknya dianggap sebagai surat suara rusak dan juga tidak dihitung dalam penghitungan suara di pemilu 2019. Waktu itu kalau nggak salah surat suara yang dicoblos adalah untuk pemilu legislatif. Oh, pemilu legislatif ya, dan kita tentunya berharap bahwa kejadian tersebut tidak terulang di tahun ini begitu ya. Ya, Jadi tentunya ada langkah preventif gitu ya. Dan juga tentunya mitigasi yang lebih lanjut dari KPU. Kemarin sih dari Komisioner KPU Idham Holik sendiri mengatakan bahwa PPLN yang ada di Taipei ini sedang dalam proses investigasi, dan jika memang terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, maka akan dikenai sanksi. Oke ya, sanksi tersebutlah yang mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran, dan kita akan ke informasi selanjutnya. Pemirsa, dalam perbincangan di program iNews sore kemarin, KPU Republik Indonesia menyatakan akan menindak tegas panitia pemilihan luar negeri yang telah menyebar surat suara sebelum waktunya, dan berikut cuplikannya. Kita akan bahas terkait surat suara pemilu 2024 yang dikirim ke WNI di Taipei yang kabarnya telah dicoblos. Kami sudah bergabung bersama dengan Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo dan Ketua KPU Republik Indonesia periode 2021 hingga 2022 Ilham Saputra. Saya sapa terlebih dahulu, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Baik, Mas Ilham, Mas Wahyu, terima kasih telah bergabung dalam iNews sore-sore hari ini. Tapi saya ke Mas Wahyu terlebih dahulu, saya ingin klarifikasi. Surat suara yang tersebar atau yang sudah tersebar di Taipei ini ada yang dicoblos, betulkah itu? Nah, yang benar adalah beredarnya amplop berisi surat suara yang dipegang oleh teman-teman. Nah, saya tidak memastikan, belum bisa memastikan apakah itu tercoblos atau tidak. Tetapi yang jelas adalah bahwa surat suara itu seharusnya belum beredar. Kalau sesuai dengan PKPU 23 tahun PKPU 25 tahun 2023, bahwa harusnya jadwal pengiriman surat suara itu baru tanggal 2 Januari. Jadi yang benar adalah sudah beredar terlebih dahulu, mendahului jadwal yang ditetapkan. Oke. Jumlah surat suaranya berapa, Mas Wahyu, yang Migrant Care dapat informasinya? Ya, saya punya grup ya dengan teman-teman di Taiwan. Kita mendapati ada beberapa puluh teman-teman yang menerima surat suara, tapi juga ada yang belum. Nah, ini saya kemudian saya sampaikan ini ke juga teman-teman di Bawaslu dan KPU. Nah, saya kira apa yang dilakukan teman-teman KPU kemarin mengklarifikasi itu adalah hal yang tepat ya. Tetapi yang harusnya ini menjadi pelajaran adalah seharusnya ini tidak terjadi. Apalagi ini dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pemilu di luar negeri, dan ini membuktikan sebenarnya bahwa seperti yang dibilang oleh Bawaslu, bahwa metode pos ini memang salah satu hal yang bisa memicu kerawanan pemilu. Kalau nggak salah bulan Agustus tahun 2023 yang lalu, Bawaslu melonsing indeks kerawanan pemilu, dan salah satunya adalah mekanisme pos ini. Kita tahu juga bulan lalu karena ada selentingan bahwa satu-satunya mekanisme pos akan dipakai di Hong Kong dan Macau. Ini juga yang menimbulkan keresahan untuk teman-teman pekerja migran kita di Hong Kong dan Macau, karena selama ini mereka juga masih bisa menggunakan mekanisme pemungutan suara yang lain, misalnya mekanisme TPS atau mekanisme KSK. Oke, baik. Ya, saya kira ini pemahaman terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Ya, betul kata Mas Wahyu sampaikan bahwa
menurut PKPU harusnya itu yang ditaati betul oleh petugas atau kemudian penyelenggara pemilu di luar negeri. Pemahaman ini harus dimulai dengan adanya bimtek-bimtek yang dilakukan oleh KPU Republik Indonesia. Karena kan KPU datang ke luar negeri untuk melakukan bimtek, bimbingan teknis terkait dengan bagaimana sebetulnya pelaksanaan penyelenggaraan pemilu di sana. Nah, saya sih sebetulnya missing link-nya ini adalah lebih kepada pemahaman petugas kita yang belum paham betul, atau kemudian untuk tidak untuk tidak curiga kepada penyelenggara pemilu. Nah, ini kemudian akan muncul kecurigaan kepada masyarakat kepada penyelenggara pemilu. Ada kesan untuk kemudian potensial curang, kemudian juga ada ketidakadilan di sana. Nah, ini tentu harus diklarifikasi segera. Saya ingat betul pengalaman ketika di Malaysia, mungkin Mas Wahyu juga ingat itu, ketika ada video di tahun 2019 ada pencoblosan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Dan tetapi kemudian surat suara kami dari tim KPU langsung membentuk tim. Ketika itu saya bersama Ketua KPU sekarang, Pak Hasyim Asy'ari, langsung melakukan investigasi, ya. Dan bahkan kami juga sudah membawa apakah benar surat suara itu surat suara yang dicetak oleh KPU. Nah, harusnya KPU untuk hal seperti ini langsung ke lapangan, langsung ke luar negeri, ya. Jadi jangan khawatir sebetulnya, masyarakat tidak akan menilai negatif ketika Anda benar-benar melakukan pekerjaan Anda untuk melakukan investigasi untuk kebenaran datang ke luar negeri. Jadi jangan khawatir, langsung saya datang ke sana memastikan apakah betul surat suara yang dicetak oleh KPU dengan nanti ada alatnya gitu ya. Kemudian kedua, apa motifnya? Ketiga, bisa kemudian nanti dilihat apakah betul ada kesalahan dari petugas PPLN kita di sana. Nah, ini kan masih ada waktu untuk kemudian melakukan melakukan perbaikan, melakukan klarifikasi, dan memastikan betul memberikan informasi kepada masyarakat bahwa itu tidak benar, ya. Walaupun tadi seperti kata Mas Wahyu, KPU sudah melakukan klarifikasi. Nah, apakah klarifikasinya sudah dilakukan investigasi sebelumnya kenapa itu terjadi? Mas Ilham, tapi kalau dari keterangan resmi Mas Hasyim Asy'ari dari KPU sendiri mengatakan PPLN sedang menunggu terkait dengan pemberian sanksi akan seperti apa sesuai dengan keputusan rapat pleno para pimpinan, karena dianggap kelalaian atau ketidakcermatan tersebut dilakukan memang oleh PPLN Taipei. Nah, kalau itu sudah seperti itu, tentu saja harus dilakukan tindakan sesuai prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalaupun harus diganti, saya kira diganti saja agar kemudian kepercayaan publik terhadap PPLN di sana tidak tercederai. Oke. Berarti penggantian tidak hanya terkait dengan surat suara, tetapi juga anggota dari PPLN itu sendiri, ya? Saya kira iya, kalau ini unsur kesengajaan. Sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa apakah ini perlu diinvestigasi benar. Apakah ini kesengajaan atau ketidaktahuan terhadap peraturan KPU terkait dengan penyelenggaraan pemilihan di luar negeri. Nah, saya kekhawatirannya apakah juga ada minim bimtek, ya, ini juga harus dari dalam juga harus dievaluasi. Jangan-jangan karena minim bimtek, gitu ya. Jadi pemahaman terhadap penyelenggaraan pemilu luar negeri minim sekali. Nah, saya harus ingatkan juga nih, Mbak, ya, bahwa di Hong Kong ini memang sensitif. Mas Wahyu tahu betul bagaimana banyak sekali warga negara kita di sana yang bekerja di Hong Kong dan punya hak pilih. Nah, tentu semuanya ini harus kita akomodir hak pilihnya, karena biar bagaimanapun mereka adalah punya hak sebagai warga negara yang difasilitasi hak pilihnya di Hong Kong, di Malaysia, di Arab Saudi. Nah, kekhawatiran saya kemudian ini juga terjadi dengan pemahaman yang dilakukan oleh PPLN Taipei. Kekhawatiran saya ini juga terjadi di beberapa PPLN di negara lain, gitu. Terkait dengan hal tersebut, ya, kami yang jelas sebagaimana telah disampaikan oleh Ketua KPU RI Mas Hasyim bahwa KPU akan memberikan sanksi, ya, itu memang benar, ya. Dan kami saat ini sedang mempersiapkan sanksi tersebut. Oke. Sejauh ini mitigasi seperti apa yang dilakukan? Selain katanya kabarnya ada penggantian seluruh surat suara yang sudah terdistribusikan di Taipei? Pasca kejadian tersebut, ya, kami langsung, ya, khususnya Ketua KPU RI langsung menegaskan kepada 127 PPLN lainnya agar tidak melakukan hal yang sama dan memastikan sesuai dengan peraturan dan jadwal yang berlaku, yang dimana pengiriman surat suara pos itu sesuai lampiran 1 dalam peraturan KPU nomor 25 tahun 2003 itu dilaksanakan di rentang tanggal 2 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024.
pada saat kami melakukan pendalaman terhadap kenapa hal tersebut bisa terjadi kepada PPLN yang bersangkutan, PPLN tersebut itu mempertimbangkan tentang long holiday yang terjadi menjelang Natal dan Tahun Baru. Yang kedua, mereka berpandangan lebih cepat lebih baik. Kami langsung tegaskan bahwa yang disampaikan atau alasan yang dikemukakan tersebut itu tidak benar. Dan PPLN juga menyampaikan bahwa pengiriman surat suara yang tidak sesuai dengan jadwal tersebut sebelumnya telah dikomunikasikan kepada Bawaslu atau pengawas luar negeri Taipei. Dan pengawas luar negeri tersebut itu tidak mempermasalahkan. Nah, artinya pada kesempatan ini tidak ada PPLN yang tidak tepat memahami tentang aturan, tetapi juga pengawas luar negeri di Taipei tersebut, karena mereka komunikasinya intens. Jadi sekali lagi yang dilakukan oleh PPLN Taipei itu murni keteledoran, murni ketidakpatuhan terhadap jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, tidak ada motif yang lain. Dan KPU melalui konferensi pers yang disampaikan oleh Ketua KPU RI bahwa surat suara yang telah diterima oleh pemilih ya sebanyak 31.276 surat suara baik untuk Pilpres maupun Pileg DPR RI Dapil Jakarta II itu dinyatakan rusak dan tidak sah, dan KPU segera akan mengirim surat suara yang baru ya, dan nanti akan diberikan tanda khusus untuk memastikan bahwa nanti pengembalian surat suara tidak terjadi kegandaan.